Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel PD buatan dari brand Esager yang support daya 240 watt, ada digital displaynya, yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 83.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes kabel PD dari brand Esager ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa kabel ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel PD Esager 240 watt digital display yang dikemas dengan kemasan plastik seperti ini. Kemudian ada kemasan klip seperti ini. Ada tulisannya khas Esager ya, warna kuning. Nah, seperti ini kemasannya. Nah, oke, kemudian kita akan dapat kabel PD Esager yang sudah ada tali atau velcro-nya. Seperti ini fisik kabelnya. Dari sisi desain fisik, ini bahan kabelnya nylon braided yang saya beli warna hitam. Nah, kemudian sudah ada tali velcro-nya seperti ini. Nah, ya, untuk merapikan kabel ketika tidak digunakan. Kemudian kita lihat dari sisi ujung sini ada tulisannya Esager. Nah, ini bahannya aluminium ya yang sebelah sini, sedangkan yang sebelah sini bahannya PVC lah, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini kosong. Nah, oke, kita lihat dari sisi warna port warna hitam. Oke, kita lihat dari sisi sebelah sini tidak ada tulisannya Esager. Kemudian dari sisi sini ada tulisannya 240 watt, ada digital displaynya. Nah, dari warna port juga menggunakan warna hitam. Dari sisi built-in quality kabel Esager, lihat nylon braided-nya, menurut saya pengerjaannya lumayan rapi. Oke, kita lihat dari sisi bodi kabel yang ada di digital displaynya. Bisa dilihat di sini. Dari sisi sablonan tulisan sudah lebih dari cukup. Kemudian dari sisi finishing di bagian ini nylon braided-nya ke bodi kabel ada PVC atau TPE ya lah ya. Lihat sedikit kurang rapi, bisa terlihat itu ya. Nah itu. Nah oke, dilihat dari sisi yang lain aman. Coba kita lihat dari sisi yang sebelah sini. Nah lihat ini lumayan rapi. Oke, kita lihat dari sisi yang sebelah sini. Nah, lihat finishingnya standar ya, tidak buruk-buruk amat, tidak rapi-rapi amat, bisa terlihat itu ya. Ada beberapa finishing produk yang menurut saya standar lah ya, sedikit kurang rapi tapi tidak buruk-buruk amat. Dari sisi tulisan juga lumayan bagus, ada tulisannya Esager. Dilihat dari sisi sini mungkin. Nah, lihat. Nah, sedikit kurang rapi tapi tidak buruk-buruk amat. Jadi secara built-in quality Esager menurut saya sudah lebih dari cukup. Dari sisi tingkat kelenturan kabel, ini coba saya bandingkan dengan kabel bawaan Samsung Galaxy A05. Ini arusnya Samsung 3 ampere, sedangkan Esager arusnya 5 ampere. Lihat ya, coba saya bandingkan tingkat kelenturan kabelnya. Ini saya goyang-goyang, lihat ini. Esager goyangannya sangat luas sekali. Sedangkan Samsung, kabel bawaan Samsung kaku kayak kawat. Nah, jadi lebih bagus Esager ya tingkat kelenturannya, sehingga ketika kabel itu lentur digunakan ke ponsel itu enak, awet, tidak merusak port ketika mungkin kita mencharging sambil menggunakannya atau ingin melihat sebuah notifikasi ponsel sambil proses charging. Sekali lagi, tidak merusak port karena Esager sangat lentur, lebih lentur daripada kabel bawaan Samsung. Dari sisi kualitas tahan tekukan, ini coba saya cari-cari di kemasan Esager, itu tidak ada keterangannya ya polosan seperti ini. Nah ya, tahan berapa kali tekukan tidak ada. Kalau kita lihat sebagai perbandingan, misalnya kabel Anchor ini, dia tahan 12.000 kali tekukan. Umpama dalam waktu 1 tahun kita menekuk kabel ini menghabiskan tekukan, anggap 2.000 tekukan gitu ya. Nah artinya kabel ini tahan hingga 6 tahun, kira-kira seperti itu. Nah kalau di Esager tidak ada keterangan yang menjelaskan seperti tahan berapa ribu kali tekukan. Coba ini saya cek di misalnya di tokonya ya, deskripsi yang ada di tokonya juga tidak ada yang menjelaskan tahan berapa ribu kali tekukan. Lihat ini. Nah jadi ya tidak jelas gitu. Anggap asumsi umpama ini tahan 5.000 kali tekukan umpama ya, dalam waktu 1 tahun kita menekuk 1.000 kali atau 2.000 kali ya, anggap sekitar tahan 2 sampai 5 tahun lah ya kabel Esager 240 watt PD ini. Tes PD trigger atau struktur daya volt dan ampere pada kabel Esager ini coba ya saya bandingkan dengan menggunakan kabel Venson 3 ampere, hanya sebagai pembanding saja.
biar tahu bedanya kemampuan volt dan ampere, kabel e-Sager ini kan 5 ampere versus Vention 3 ampere. Nanti pasti kelihatan bedanya. Nah, ini saya menggunakan adapter charger Note X yang support 140 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C-nya seperti ini. Jadi adapter chargernya 140 watt, kabel e-Sagernya 240 watt. Nanti dia akan mengikuti kemampuan maksimal dari adapter chargernya. Nah, lihat ini ya. Saya hubungkan dahulu. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini dari e-Sager dahulu. Oke, masuk ke fast charging. Nah, ini PD trigger. PD trigger itu melakukan pengecekan pada beberapa fungsi, yaitu PD 3.0, 2.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR, dan AVS. Kira-kira deskripsinya seperti itu. Kalau saya saya sederhanakan, menjelaskan tentang struktur volt dan ampere kabel. Dia support berapa volt saja, support berapa ampere saja. Nah, lihat ini. Nah, dia support minimal 5 volt sampai 28 volt. Bisa dilihat ini. Dari sisi ampere, dia support 3 ampere sampai 5 ampere. Nah, ini ya fungsi dari pengetesan PD trigger atau kemampuan volt dan ampere kabel e-Sager. Nah, ini ketika saya tes dengan menggunakan pembanding Vention 3 ampere. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, langsung. Nah, dia akan mengikuti kemampuan kabelnya karena adapter chargernya 140 watt, kabelnya support 60 watt, 3 ampere ya, 3 ampere 20 volt. Nah, langsung dia mencapai maksimal di 63 watt. Oke, kita lihat ini struktur kemampuan volt dan ampere dari sebuah kabel yang 60 watt. Dia support 5 volt sampai 21 volt. Nah, tadi kalau menggunakan e-Sager mencapai 28 volt ya. Nah, dari sisi ampere dia support 3 ampere semuanya. Nah, ini bedanya kemampuan voltase dan ampere dari kabel 3 ampere versus e-Sager 5 ampere. Tes akurasi digital display. Nah, ini coba saya bandingkan dengan kabel dari Acmic Digiline yang support daya 100 watt versus e-Sager ya, sebagai pembanding saja. Nah, ini saya tetap dengan menggunakan adapter charger dari brand Note X. Nah, oke. Saya hubungkan seperti ini. Ini ada digital displaynya juga yang adapter chargernya. Oke. Ini saya menggunakan beban tes power bank Acom yang support input daya 18 watt. Jadi asumsinya ya ini maksimalnya di 18 watt. Nah, seperti ini. Oh, coba saya menggunakan pembanding seperti ini. Hanya sebagai referensi ya. Kalau kita membandingkan kabel digital display, tidak bisa menggunakan pembanding USB Dr. Cozy. Beda lah. Beda device. Kita harus sama-sama menggunakan pembanding yang sama-sama di kabel digital display. Cuma ini sebagai referensi saja. Oke. Nah, sudah saya hubungkan. Oke. Sekarang kita cek mulai dari sisi adapter charger dahulu. Nah, ini adapter chargernya 18 watt. Nah, sudah sesuai dengan input power bank. Sekarang kita lari ke kabelnya. Nah, lihat, dia juga mencapai 18 watt, sama antara adapter charger plus kabel. Artinya akurasinya mendekati sama. Tidak sama 100%, mendekati sama, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy juga 18 watt. Lihat ini. Nah, ya, jadi akurasinya benar-benar bagus ya, mendekati sama. Saya tidak bisa mengatakan sama 100%. Sekarang coba saya bandingkan dengan menggunakan kabel Acmic. Nah, ini ketika saya menggunakan Acmic ya. Sekarang coba kita tes dari sisi yang ada di adapter charger dahulu. 18 watt, bisa dilihat ini. Kemudian kita lari ke digital display-nya Acmic. Nah, Acmic malah mencapai 20 watt. Nah, sudah beda antara adapter charger plus digital display-nya Acmic. Nah, kemudian kita lari ke USB Dr. Cozy 18 watt. Nah, jadi menurut saya kabel Acmic bahkan malah akurasinya tidak sama dengan antara adapter charger plus USB Dr. Cozy. Dia di atasnya, tidak masuk akal dong. Kebanyakan kan suara terbanyak sama-sama di 18 watt atau mendekati 18 watt. Acmic kok malah nyelenong sendiri di 21 watt. Jadi kalau menurut saya akurasi digital display kabel e-Sager ini cukup bagus sekali, hampir menyamai antara adapter charger plus USB Dr. Cozy
dibandingkan dengan kabel PD dari Acmic lebih bagus Acer. Tes ripple kabel Acer 240 watt. Nah, ini coba saya bandingkan dengan kabel polosan yang sama-sama C2C dengan menggunakan bantuan adapter charger Vention 70 watt, beban power bank. Ini Acom AP201, inputnya 18 watt. Saya hubungkan dahulu. Nah, ini sudah saya hubungkan ke power bank Acom, daya input 18 watt. Yang aktif PD 3.0, seluruh dayanya 8,9 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt. Lihat ini. Oke, sekarang masuk ke menu ripple. Nah, ini hasilnya. Coba saya pause secara acak. Dia mencapai 125. Kalau pengen lihat digital display-nya seperti ini, aktif PD-nya 18 watt. Oke, sekarang saya bandingkan dengan menggunakan kabel polosan. Nah, ini sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel polosan yang aktif PD 3.0, seluruh dayanya 17, sekian watt. Oke, sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, ini hasil dari ripple. Coba saya pause secara acak ya. Nah, lihat ini, dia mencapai 131, bisa dilihat. Nah, jadi hasil ripple-nya lebih rendah ya daripada kabel polosan. Jadi lebih bagus Acer. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang tidak paham apa itu ripple. Ibaratnya ripple itu listrik AC ya. Nah, ya bukan ibaratnya lagi. Jadi fungsi dari adapter charger ini untuk mengkonversi dari listrik AC ke DC. Nah, ripple itu listrik AC yang ikut masuk ke dalam DC sebagian. Jadi kalau ada arus listrik AC-nya, dia akan sedikit merusak komponen yang ada di device yang kita chargingkan yang membutuhkan arus DC gitu loh ya. Ibaratnya teman-teman mungkin dari sisi contoh yang lain seperti masker. Masker kan tujuannya untuk menyaring udara dari debu untuk kita hisap. Nah, kadang ada sebagian kecil debu yang masuk ke dalam masker itu ikut kita hisap. Jadi seperti itu ya ibaratnya. Kalau semakin tinggi hasil ripple-nya itu semakin buruk. Jadi sekali lagi lebih bagus Acer hasil ripple-nya dibandingkan kabel polosan ini atau lebih rendah Acer. Cek resistensi kabel Acer. Nah, ini saya menggunakan alat tes yang sama ya, power bank dan adapter chargernya. Lihat ini saya hubungkan. Oke, kita cek mulai dari sisi sebelum melewati hambatan atau resistensi dahulu. Dari sisi adapter charger, lihat PD 3.0 aktif, dia mencapai 18,9 watt. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini sebelum melewati hambatan kabel atau resistensi. Resistensi itu bahasa Indonesianya ya hambatan kabel. Ya, oke. Sekarang ini akan saya pindah ke melewati kabel. Lihat ini tadi mencapai sekitar 19 ya. Nah, seperti ini. Lalu dia akan saya pindah ke sini. Nah, nanti dia akan turun dayanya, yaitu resistensi kabel Acer itu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, lihat. Nah, dia mencapai 18. Tadi sekitar di 19 ya, 19,8 atau anggap 19 lah ya. Kira-kira seperti itu. Lihat ini, dia sekarang di 18,4. Jadi resistensi dari kabel Acer ini kurang lebih ya anggap sekitar 0,6 watt dengan beban power bank inputnya ini 18 watt. Tes USB-C e-marker pada kabel Acer 240 watt ini. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang belum paham apa itu USB-C e-marker. Ibaratnya sebuah chip atau prosesor pada sebuah kabel yang arusnya minimal paling kecil 5 ampere harus dikasih chip e-marker. Tujuannya biar arusnya stabil atau dayanya stabil, karena dianggap untuk arus yang minimal 5 ampere itu sudah sebagai arusnya besar. Nah, ada kabel yang tidak ada chip e-markernya, itu misalnya 3 ampere. Ya, chipnya ada, tapi tidak bisa terbaca, atau bukan chip e-marker lah. Saya mengistilahkan seperti itu. Nah, ini contoh, saya ada misalnya, ini dari kabel, misalnya saya perlihatkan ini dari Acmic. Ini ada chip e-markernya. Saya kasih tahu ya, atau saya tes, ini kabelnya. Lihat ini Acmic. Nah, ini contoh sebuah kabel yang ada chip e-markernya. Nah, saya masuk ke USB-C e-marker ini dari USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Nah, ini coba saya hubungkan. Acmic ini brand bagus lah ya. Lihat ini. Nah, ini contoh yang ada USB-C e-markernya. Lihat, 20 volt 5 ampere sama dengan 100 watt. Pasti chip e-marker itu minimal 5 ampere ya. Kalau 3 ampere tidak bisa terbaca. Ya, ada chipnya tapi tidak bisa terbaca. Nah, contoh yang lain ini misalnya Vivan 240 watt juga ada chip e-markernya. Lihat ini, saya hubungkan.
Nah, ini 50 volt 5 ampere sama dengan 250 watt 5 ampere. Nah, ya. Kemudian coba yang lain, e-sager. Nah, ya, karena kan kita tujuannya tes e-sager, lihat ini. Nah, oke, saya hubungkan. Silakan dilihat pelan-pelan. Nah, 50 volt 5 ampere sama dengan 250 watt sama seperti Vivan ini. Cuman dia chipnya kurang stabil. Nah, itu ciri-ciri sebuah kabel yang harganya murah atau kelas brand standar murah seperti itu. Kadang chipnya putus, tidak ada masalah, digunakan tetap aman, cuman chipnya putus dibandingkan seperti kabel dari Acmic ataupun Anker ataupun Vivan, itu biasanya chipnya lebih stabil. Kalau e-sager kelasnya ya kelas standar lah ya, ya tidak bagus ya tidak buruk juga. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt saya informasikan, karena adapter charger bawaan Samsung ini menggunakan USB-A ya. Oke, jadi saya menggunakan konverter dari USB-A to C karena kabel e-sager ini kan USB-C to C. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 9%. Kita cek fast chargingnya aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi, seluruh dayanya 8,7 volt kali 1,3 ampere sama dengan 12, sekian watt yang aktif FCP atau fast charging protocol. Coba kita cek dari sisi digital display e-sager mencapai 11 watt, logo PD aktif. Sekarang kita cek dari sisi ripple kabel. Coba saya pause cara acak ya. Nah, ini dia mencapai 89 nV ke Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 quick charging 18 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 7%. Kita tunggu sebentar, indikatornya nah aktif ya, quick chargingnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display e-sager mencapai 14 watt. Oke, kita beralih ke USB Dr. Koshi yang aktif QC 3.0 dengan seluruh daya 6,3 volt kali 2,2 ampere sama dengan 14, sekian watt, statusnya quick charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi ripple. Nah, ini coba saya pause secara acak menghasilkan real ripple 59 mV. Tes ke ponsel Vivo Y21A Vivo fast charging 18 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, ini sudah saya hubungkan start dari baterai 9%. Fast charging aktif notifikasinya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display e-sager mencapai 9 watt. Kita beralih ke sini yang ada di USB Dr. Koshi yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,1 watt. Kalau berpacu pada seluruh daya supportnya standar charging. Kalau berpacu pada notifikasi fast chargingnya aktif. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena ponsel Vivo saya sudah lelah digunakan untuk tes adapter charger, power bank maupun kabel yang fast charging. Usia pakainya sudah 3 tahun lebih, sehingga dia sudah turun performa. Tapi secara notifikasi menunjukkan fast chargingnya aktif. Dilihat dari sisi ripple yang ada di ponsel Vivo ya, lihat ini mencapai 24 mV. Lihat saya pause secara acak mencapai 25. Kenapa kok hasil ripple-nya rendah? Itu bagus, tapi dayanya juga rendah. Jadi menurut saya ripple itu sebagian ada yang mengikuti daya. Ketika dayanya tinggi, kadang dia juga hasil ripple-nya tinggi. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Vention 70 watt saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 38%, indikator yang aktif fast charging. Nah, oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi yang aktif PD 3.0. Lihat ini. Dengan seluruh daya 4,8 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,5 watt. Kalau dari sisi digital display e-sager mencapai 14 watt. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan indikator supercharging tadi yang aktif. Coba saya cek lagi. Nah, lihat ini super charging. Oke, biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di e-sager mencapai 18 watt. Ini masih naik terus dayanya menuju daya maksimal PD aktif. Nah, lihat ini seluruh dayanya. Kalau digital display 21 watt. Kalau dari sisi USB Dr. Koshi seluruh dayanya 8,4 volt kali 2,4 ampere sama dengan
20, sekian watt, statusnya supercharger protokol yang aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi ripple. Nah, lihat nih ripple-nya, coba saya pause secara acak, dia mencapai 25 mV nilainya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Lihat start dari baterai 2%, petir double aktif, super fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel, ini masih naik terus dayanya, status PD aktif. Nah, lihat dari sisi USB Type-C PPS yang aktif ya. Nah, lihat ini sudah jalan di daya 17 watt. Nah, ini sudah rasional ya, jalan di super fast charging Samsung 20 watt. Lihat ini sudah jalan di daya 23 watt dengan seteru daya 9 volt kali 2,5 ampere sama dengan sekali lagi 23, sekian watt. Sekarang coba saya cek dari sisi ripple-nya, dia mencapai nilai ripple, coba saya pause secara acak, 42 mV nilai ripple-nya. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, supercharger aktif 33 watt dengan menggunakan adapter charger Vention 70 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C yang aktif DCP. Nah ya, oke, kita cek dari sisi yang ada di Acer 11 watt. Kemudian kita lihat lagi dari sisi seteru daya, dia mengalami perubahan. Nah, lihat ini sekarang sudah jalan di 8,4 volt kali 2 ampere sama dengan 18, sekian watt, sudah jalan di 19 watt. Nah, cukup bagus ya. Ternyata menggunakan adapter charger Vention 70 watt, support supercharger Infinix 33 watt plus kabel Acer. Lihat dia sudah jalan di 24 watt versus di sini 25 watt. Nah, jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel Infinix. Sekarang coba kita tes dari sisi ripple. Nah, lihat ripple-nya dia mencapai nilai 30, sebentar saya pause secara acak saja. Nah, ini mencapai 35 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Tranyu 120 watt. Lihat start dari baterai 45%, ada desimalnya dari charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display Acer mencapai 22 watt PD aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C DC yang aktif dengan seteru daya 9,2 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 21, sekian watt. Statusnya dari charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ripple. Nah, lihat ini, coba saya pause secara acak, ripple-nya menghasilkan nilai 93 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 3%. Power charging aktif, ada desimalnya ya, bisa dilihat di sini. Hyper charging juga, lihat ini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C plus digital display. Kita tunggu sebentar, ini dayanya masih naik. Nah, lihat ini dayanya mulai sudah perlahan-lahan naik tapi berubah ya. Ini yang aktif PPS. Nah, lihat dari sisi digital display Acer mencapai 36 watt, dari sisi USB Type-C tadi 35 watt maksimalnya dengan seteru daya 9 volt kali 3,4 ampere sama dengan 30 watt. Nah, ini dia akan turun menuju di daya stabil. Lihat ini masih turun ternyata. Nah, lihat masih turun. Nah, lihat ini masih turun lagi. Nah, lihat sudah stabil di 25 atau 24 watt ya. Nah, lihat ini. Dari teori power charging 45 watt. Nah, stabil di 24 watt. Nah, oke, sekarang coba kita cek dari sisi ripple. Nah, ini nilai ripple-nya, coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai 42 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Tranyu 120 watt, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, ini start dari baterai 11%, SuperVOOC aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di display, masih naik terus ya. Ini dayanya kita cek dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya 9,4 volt kali 3,9 ampere sama dengan 37 watt. Pertama kali colok mencapai 38 watt. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ripple.
saya pause secara acak, dia mencapai lumayan tinggi hasil ripple-nya 220 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 45W, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 7%, super fast charging Samsung 2.0 aktif. Oke, kita cek dari sisi yang ada di sini. PBS aktif 9 volt kali 4,5 ampere sama dengan 40, sekian watt. Dari sisi digital display mencapai 42 watt, cukup maksimal sekali. Dilihat dari sisi ripple, lihat ini dia mencapai 18 atau 19 mV. Coba saya pause. Nah, ini mencapai 17 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67W, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger QuickTech GaN 65W. Dia start dari baterai 3%. Turbo charging 55W yang aktif. Nah, kenapa kok 55W tidak 67W? Karena e-Saker ini ampernya 5 ampere. Nah, kalau ke Xiaomi 67W 5 ampere dikali 11 volt sama dengan 55W. Oke? Biarkan ponselnya standby. Lihat PD aktif dari sisi digital display, ini dayanya masih naik terus menuju titik daya maksimal. Sekarang kita beralih ke USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 3 atau 4, sekian ampere sama dengan 39 watt. Ini masih naik terus, lihat. Naik terus mendekati 55 watt. Nah, tidak mungkin 55 watt biasanya seperti itu. Rata-rata pasti di bawah 50 watt untuk keamanan dari sistem ponsel itu sendiri. Lihat ini, dia mentok di 45 watt, 46 watt. Apakah masih bisa naik? Oh, kita tunggu sebentar. Oh iya, 46 watt ya mentoknya segini. Dari teori turbo charging 55 watt. Oke, dari sisi sini sudah. Sekarang kita cek dari sisi ripple. Ripple-nya mencapai, coba saya pause secara acak, mencapai 75 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Plus Charging 80W, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Tranyo. Nah, ini sudah saya hubungkan. Pertama, kalau ke Vivo, saya buat mode ponsel mati dahulu. Nah, lihat ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 9%, flash charging aktif. Nah, oke, kita lihat dari sisi yang ada di digital display e-Saker masih di 9 watt. USB Dr. Cozy yang aktif DC 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,7 watt. Nah, kita tunggu sebentar ya sampai voltasenya naik. Ini masih loading, menurut saya menunggu voltase naik. Nah, lihat ini voltasenya sudah naik di 7,8. Nah, ini terus naik menuju titik daya maksimal. Lihat ini sudah jalan di 27,32 ya. Nah, lihat ternyata maksimalnya di 32. Flash charging aktif. Coba kita cek dari sisi ripple. Nah, ini saya pause secara acak, mencapai 57. Nah, oke, dari sisi ripple sudah. Kemudian kita cek notifikasi ketika ponselnya hidup. Ini saya hidupkan ponselnya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat nih sudah hidup ponselnya. Start dari baterai 10%. Ada desimalnya. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100W, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini sudah saya hubungkan. All round fast charging 100W aktif ya, atau tersedia. Start dari baterai 30%, saya rubah ke mode hyper, langsung ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display, PD aktif 57 watt. Ini masih naik terus dayanya hingga titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar, lihat. Dari sisi ampere, dia sudah jalan di 6,5 ampere. Padahal secara USB-C marker, dia tadi 5 ampere. Jadi kabel ini mampu menjalankan misi untuk charging ke ponsel Infinix 100 watt di atas dari spesifikasinya dia. Lihat, sudah jalan di 6,8 ampere. Sangat istimewa. Nah, lihat 6,9 ampere. Dan ini terus masih naik terus dayanya. Nah, lihat sudah jalan di 7 ampere. Nah, yang aktif maksud saya DC. Voltnya 8,9 volt, 65 watt. Nah, anggap ini sudah ya mentok di 7,3 ampere, sudah turun dayanya. Jadi dia maksimalnya bisa menjalankan misi 7,3 ampere. Loh, masih jalan lagi 7,4 ampere. Anggap sudahlah 7,4 ampere. Sekarang kita beralih ke ripple. Lihat ini hasil ripple-nya. Mencapai 40, coba saya pause secara acak, 46 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan
support PD 45 watt. Saya hubungkan dahulu. Nah, di sini sudah saya hubungkan yang aktif protokol istirahat cepat PD 3.0. Kita lihat dari sisi digital display 35 watt. Kita kembali ke USB data kursi, seluruh dayanya 14,9 volt kali 1,9 ampere sama dengan 28, sekian watt. Tadi maksimalnya mencapai 35, sekian watt. Jadi bisa ya untuk charging ke laptop PD 45 watt. Sekarang masuk ke Ripple. Nah, ini coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai 86 MV. Tes ke laptop Advanced Soulmate X yang secara USB-C ada dua macam. Di sini USB-C-nya support 12 volt. Di sini USB-C full fungsi, yaitu support 20 volt. Coba saya hubungkan dari sisi yang 20 volt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan protokol istirahat cepat yang aktif PD 3.0. Dilihat dari sisi digital display Saker juga mencapai 16 watt PD aktif. Nah, lihat seluruh dayanya dia 19,6 volt. Nah, ini sudah tercatat sebagai support 20 volt. Kadang tidak 20 volt bulat ya. Sedangkan ampernya 0,8 ampere sama dengan 15,7 watt. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau biasanya mode hidup, biasanya dia jalan di atas daya 20 watt. Jadi bisa ya untuk charging ke laptop yang membutuhkan voltase 20 volt. Sekarang kita beralih ke Ripple. Nah, lihat Ripple-nya sangat tinggi ya, mencapai 300. Coba saya pause secara acak. Nah, lihat nih, mencapai 353 MV, padahal menggunakan adapter charger dan kabel charger yang sama dalam hal charging ke ponsel ataupun laptop lainnya. Tapi ini yang paling tinggi, sekali lagi mencapai 353 MV. Tes charging ke powerbank QuickTech yang support input daya 90 watt, namanya ultra fast input, sedangkan outputnya mencapai 150 watt. Nah, ini saya menggunakan adapter charger Note X yang support daya 140 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Kita lihat perkembangan dayanya. Nah, lihat ini. Dia jalan di 19, sekian volt ya. Nah, artinya ini jalan di 20 volt. Lihat dari sisi digital display Saker mencapai 88 watt PD aktif. Kita kembali ke USB data kursi PD 3.0 aktif dengan seluruh daya 19, sekian volt kali 4,4 ampere sama dengan 86, sekian watt. Nah, kalau secara teori seluruh dayanya powerbank ini 20 volt kali 5 ampere sama dengan 100 watt, tapi realnya segini. Ya, itu kadang ada beberapa rel yang tidak mencapai bulat. Nah, ini contoh 19 dia secara voltase 20 volt, ini 4,4 ampere, secara teori 5 ampere. Nah, ini ya mencapai 86,3 watt. Kalau dilihat dari sisi powerbank 84, sekian. Kalau pengen tahu seluruh dayanya powerbank 4,4 ampere 19,2 volt. Oke, sekarang coba masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini Ripple-nya. Coba saya pause secara acak. Lumayan rendah kalau ini Ripple-nya mencapai 89 MV. Tes speed charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 40 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Venson GaN 70 watt. Nah, sebelumnya kita lihat dahulu dari sisi sistem charging yang ada di ponsel Samsung A36. Start dari baterai nanti 5%, sel baterai lithium ion. Kalau di mAh kan 5% itu 250 mAh. Tingkat kesehatan baterai good, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Ini saya buat mode ponsel mati ya. Ketika tes speed charging saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 5%. Oke. Sekarang saya matikan ponselnya. Nah, lihat ini sudah mode mati, start dari baterai 6%. Nah, lihat digital display yang ada di Saker mencapai 40 watt PD aktif. Selanjutnya saya kontrolnya lewat digital display ini ya. Timernya saya nyalakan sekarang. Kita tunggu sampai 1 jam mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung A36. 30 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, lihat ini, coba saya mengiringkan biar lihat, terisi 67% dalam waktu 30 menit. Nah, ini speednya, kelasnya kelas super. Nah ya, oke. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display kabel turun dayanya ya. Tadi pertama kali colok 40, sekarang jalan di 20 PD masih aktif. Oke.
Sekarang kita cek dari sisi adapter charger temperaturnya. Ini saya menggunakan Vention 70 watt. Nah, lihat ini. Temperaturnya mencapai 50 derajat Celcius. Padahal ini 70 watt versus ponsel 40 watt. Temperaturnya sudah lumayan panas tapi tidak panas menyengat. Ini masih wajar. Apalagi yang menggunakan adapter charger 40 watt, panasnya pasti di atas ini. Oke, selanjutnya kita cek dari sisi ponsel. Lihat ini, ponselnya aman. Mencapai 39 derajat Celcius, hangat normal ya. Nah ini lihat, oke sekarang kita cek dari sisi temperatur chip kabel charger ini. Lihat ini, saya sorot ya. Dia mencapai 35 derajat Celcius, hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit terisi berapa persen. 60 menit telah berlalu. Oke, saya stop dahulu ini. Kita cek dari sisi ponselnya. Terisi 91% ya dalam waktu 60 menit. Kita lihat daya yang ada di kabel, tersisa daya 3 watt. Baik, jadi kesimpulannya Acer 240 watt digital display yang secara tes menggunakan USB low definisi, menggunakan sistem chip e-marker yang ada, dan menggunakan satu daya 50 volt kali 5 ampere sama dengan daya maksimalnya sekitar di 250 watt. Tapi secara tulisan Acer menulis 240 watt. Dari sisi digital display sangat akurat ya. Tadi saya bandingkan dengan Acmic, bahkan lebih akurat atau lebih bagus sistem akurasinya lebih bagus Acer. Lalu dari sisi kemampuan fast charging, support 100% fast charging mulai dari ponsel daya tadi 15 watt hingga 100 watt semuanya support, mulai dari kategori ponsel fast charging, super fast charging, turbo charging, all around fast charging, semuanya support. Lalu dari sisi charging ke laptop juga bisa, mulai dari voltase tadi sekitar 12 volt hingga 20 volt semuanya ngangkat ya. Mulai dari ke laptop Chromebook hingga laptop Advent tadi semuanya support, tidak ada masalah. Lanjut dari sisi speed charging, tadi saya tes ke Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 40 watt. Dari start baterai lowbat hingga terisi 91% membutuhkan waktu 1 jam. Nah itu kelasnya kelas super. Lalu dari sisi temperatur tidak ada masalah. Chip kabel ini ketika tes ke Samsung 40 watt cuma hangat normal. Dari sisi output maksimal ampere cukup bagus sekali Acer ini. Tadi saya tes ke Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini. Dia dari sisi spesifikasi chip e-marker ya, dia 5 ampere. Tapi ketika charging ke ponsel Infinix ini bisa jalan sekitar 7 ampere. Cukup bagus sekali. Dia itu relnya support di atas dari spesifikasi. Jadi secara keseluruhan performa kabel Acer ini cukup bagus sekali. Support 100% fast charging, lalu dari sisi temperatur cuma hangat normal dengan akurasi digital display yang cukup akurat, plus memiliki kemampuan ampere di atas dari spesifikasinya dia. Kurang apa lagi coba? Mungkin itu ya yang bisa dijelaskan dalam tes Acer 240 watt digital display ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli kabel Acer 240 watt digital display ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.